Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Hai, kabar baik. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulida dari IAI Langsa, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Saya ingin tahu juga nama kalian siapa dan kalian dari kelas berapa. Dimulai dari kamu. Perkenalkan, nama saya Baratul Azma. Saya dari kelas 10. Baiklah, karena semua sudah memperkenalkan diri, jadi saya ingin memberi kalian ice breaking dulu agar kita semangat dalam mengikuti materi hari ini. Apakah kalian siap? Oke Bu, siap. Oke, kita mulai ya. Baik Bu. 1, 2, 3. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The waves blew harder, pounded down below my bully boys low. Soon may the weathermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the trucking is done, we'll take our leave and go. Baiklah, setelah kita melakukan ice breaking, apakah kalian semua merasa semangat dan merasa menyenangkan? Semangat Bu. Alhamdulillah, jadi materi yang saya sampaikan kepada kalian semua agar kalian pun bisa mencerna dengan baik dan bisa mengingat apa saja yang telah saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, karena doa telah selesai kita lakukan, jadi saya di sini ingin memberitahu tentang judul materi kita hari ini, yaitu tentang kenakalan remaja. Apakah kalian tahu apa saja bentuk-bentuk kenakalan remaja? Tidak tahu Bu. Baiklah, karena kalian tidak tahu, saya akan memberitahu apa saja bentuk-bentuk kenakalan remaja. Pertama ini meminum minuman keras. Padahal kita di Indonesia sudah dilarang ya untuk meminum minuman keras, karena akibatnya salah pergaulan, anak-anak banyak yang meminum minuman keras. Dan yang kedua juga merokok di bawah umur. Padahal mereka belum cukup umur, tapi mereka sudah melakukan kenakalan remaja seperti merokok ini. Di sini ada anak SMA, anak SMP, dan anak SD karena salahnya pergaulan mereka. Dan yang ketiga ada pembulian. Ini sering banget terjadi pembulian di rumah, di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah. Terjadinya pembulian ini kadang dia kurang bersosialisasi, dia juga pendiam di sekolah maupun di rumah, makanya lah terjadinya pembulian. Dan yang keempat ini adalah tawuran. Tawuran ini sering banget ya terjadi antar sekolah. Jadi mereka mungkin ada kesalahpahaman dan terjadinya tawuran. Apakah kalian telah mengerti? Mengerti Bu. Baiklah, jadi saya akan menjelaskan apa itu kenakalan remaja. Tadi kalian sudah mengerti maksud dari gambar-gambar yang saya perlihatkan. Di sini menurut para ahli, kenakalan remaja itu menurut Harlock 1999, kenakalan remaja adalah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, di mana tindakan tersebut dapat membuat seseorang remaja yang melakukan masuk ke dalam penjara. Kalau menurut Gunarsa 2004, kenakalan remaja itu terjadi pada remaja yang mempunyai konsep diri lebih negatif dibandingkan dengan remaja yang tidak bermasalah. Remaja yang dibesarkan dalam keluarga kurang harmonis dan memiliki kecenderungan yang lebih besar menjadi remaja yang nakal dibandingkan remaja yang dibesarkan dalam keluarga harmonis dan memiliki konsep diri yang positif. Apakah kalian telah mengerti apa itu kenakalan remaja menurut para ahli? Paham Bu, mengerti. Alhamdulillah. Di kenakalan remaja juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama, kenakalan biasa. Kenakalan biasa itu seperti keluyuran, suka berkelahi, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. Lalu kenakalan khususnya itu misalnya penyalahgunaan narkotika, minum minuman keras, hubungan seks di luar pernikahan. Apakah kalian mengerti apa-apa saja jenis-jenisnya? Mengerti Bu. Oke, baiklah. Di sini penyebab kenakalan remaja adalah yang pertama, keluarga tidak harmonis, yang kedua kurang kasih sayang, yang ketiga didikan terlalu kerasnya orang tua,
Yang keempat, pemahaman agamanya kurang. Yang kelima, kondisi ekonomi. Yang keenam, perkembangan teknologi. Ada yang ingin bertanya? Bu, saya mau minta jelaskan boleh Bu mengenai penyebab kenakalan remaja yang Ibu sebutkan tadi. Yang bagian mana? Semuanya Bu. Semuanya. Yang pertama kita kurangnya keluarga tidak harmonis ya. Terjadinya keluarga tidak harmonis itu disebabkan karena orang tuanya sering bertengkar hingga terjadinya KDRT dan membuat si anak ini melakukan berbagai perilaku nakal di luar rumah dan mencari perhatiannya orang lain. Dan yang kedua itu kurangnya kasih sayang, yaitu berdampak pada kasih sayang yang didapatkan anak ini menjadi kurang karena orang tuanya sering bertengkar atau jarang bertemu anaknya di rumah dan mengakibatkannya anaknya mencari kasih sayangnya di luar rumah. Didikan terlalu keras orang tua itu tidak baik juga dilakukan karena bisa menyebabkan anak itu menjadi nakal dan memberikan dampak buruk kepada anak. Padahal kan dapat membuat anak itu merasa tertekan dan menjadi pemicu anak memberontak dan melakukan berbagai kenakalan. Kalau yang pemahaman agama itu kurang, dia harus dibimbing lagi oleh orang tuanya agar dia paham agama apa saja yang dilarang. Isinya ekonomi. Kekurangannya dapat membuat anak remaja itu bertindak nakal, menjadinya tindakan kriminal itu seperti pencurian ya. Contohnya banyak banget keinginan seorang anak itu membuatnya nekat memenuhi keinginan tersebut dengan jalan apapun yang mereka capai agar mereka mendapatkan uang. Perkembangan teknologi informasi, pengaruh internet yang membuat semua informasi di seluruh dunia itu bisa didapatkan oleh anak remaja dan berakibatkan dampak buruk terhadap mereka. Harusnya mereka tidak boleh lihat di internet itu konten-konten yang di atas 18+ itu tidak boleh dilihat oleh anak-anak, apalagi mereka masih di bawah umur. Itu bisa dibuka oleh umur yang sudah belasan tahun. Itu pun sebenarnya tidak boleh karena bisa merusak pikiran dan mental seseorang untuk menonton itu. Apakah sudah mengerti? Nanti Bu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Apakah ada yang ingin bertanya tentang kenakalan remaja? Bu, saya mau bertanya, Yes. Bu, kira-kira dengan adanya tadi masalah-masalah yang terjadi seperti yang Ibu sebutkan tadi mengenai kenakalan remaja, itu kira-kira ada nggak ya faktor yang dapat mencegah terjadinya kenakalan remaja tersebut? Pastinya ada dong. Yang pertama itu pendekatan agama. Orang tua harus memberikan bimbingan terhadap anak tentang agama, apa saja sih yang dilarang dalam agama. Jadi mereka harus mengetahui itu dan mempelajarinya itu kepada anak. Dan yang kedua, bimbingan yang baik. Tanamkanlah sikap-sikap baik terhadap anak. Misalkannya anak terindikasi melakukan pergaulan bebas, maka orang tua bisa memperingatkan dan memberikan pengarahan terhadap anak, apa saja pengarahan yang baik untuk mereka agar tidak terjadinya pergaulan bebas lagi. Yang ketiga, memberikan suri teladan yang baik. Misalkan orang tua tidak merokok, tidak minum minuman keras, contohnya itu baik akan membuat anak remaja mengikuti perbuatan baik orang tua. Jadi orang tua itu tidak merokok di depan anaknya, jadi mereka tuh tidak melihat apa perbuatan orang tuanya yang dilakukan seperti merokok tadi. Habis itu minuman keras juga itu tidak perlu di depan anak, dan itu pun dilarang di dalam agama. Dan yang keempat, bergaul dengan teman yang baik. Anak-anak pun harus berteman dengan teman yang baik, yang mengerti, paham agama, apa saja yang dilarang. Jadi orang tua pun harus menanamkan sikap baik terhadap anak. Dan yang keempat, bergaul dengan teman yang baik. Jadi anak itu harus bergaul dengan orang-orang yang baik dan paham agama, maka pun ia akan terbawa dengan menjadi pribadi yang baik dan soleh. Jadi orang tua pun harus melihat anaknya itu berteman dengan siapa dan perbuatannya itu seperti apa. Jadi kalau perbuatannya itu baik, orang tua harus
membiarkan anak menjadi lebih baik dan mengikuti teman-temannya yang baik. Kalau temannya itu nakal, kenakalan remaja yang melakukan tidak benar, itu orang tua wajib menegur anak agar tidak terjerumus terhadap kenakalan remaja tersebut. Alhamdulillah, karena kalian sudah mengerti, siapa di sini yang bisa menyimpulkan tentang kenakalan remaja yang sudah saya sampaikan tadi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Nah, jadi dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwasanya kenakalan remaja itu tergantung bagaimana keadaan di dalam lingkungan tersebut dan bagaimana keadaan di dalam rumah tersebut. Misalnya kayak orang tuanya mungkin kurang memperhatikan anak, orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya sehingga membuat anak itu menjadi terbengkalai dan anak mencari perhatian di luar rumah dengan adanya mengikuti perkembangan zaman, mengikuti pergaulan bebas dengan teman-teman seusianya, maupun sekarang banyak banget tuh yang mengikuti pergaulan dengan teman-teman orang yang umurnya itu berada di atas mereka. Nah, terkadang dengan adanya pergaulan seperti itu, mereka mudah tuh untuk masuk ke dalam lingkungan tersebut, gak dapat terjadinya kenakalan remaja. Oke, terima kasih Bara telah menyimpulkan materi kita hari ini. Pesan saya hari ini adalah buat kalian siswa-siswa di sini, pilihlah teman lingkungan, teman yang baik agar kalian tidak terjerumus ke nakalan remaja di zaman sekarang. Apalagi kan zaman sekarang itu sangat modern ya. Kita bisa lihat saja di mana saja kenakalan remaja itu terjadi, di handphone maupun di lingkungan kita sekitar. Buat kalian, jagalah diri kalian dan jangan sampai terjerumus. Ingatlah orang tua kalian di rumah mendoakan kalian dengan baik. Semoga kalian bisa menjadi anak yang baik dan membanggakan kedua orang tua kalian. Semoga kalian pun semua bisa sukses dan mencapai keinginan kalian ke depannya. Nah, terima kasih. Kita berdoa sebelum kita tutup materi kita hari ini. Terima kasih. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Akhirul kalam, dan semoga kita bisa bertemu kembali di sekolah kita tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.